Pembahasan kali ini mengenai listrik dinamis ya. Jadi pada listrik dinamis ini konsepnya tentang arus listrik, hambatan listrik, hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Ya. Jadi listrik ini kan suatu hal yang sudah vital bagi kehidupan manusia. Semuanya serba listrik ya sekarang ya. Sumbernya listrik. Nah, tetapi karena penggunaan listrik ini dapat menyebabkan persediaan listrik habis. Nah, jadi gimana alternatifnya untuk energi listrik? Bisa dengan bioenergi, kemudian penggunaan nuklir, energi matahari, panas bumi, kemudian energi angin, dan arus pasang surut air laut, gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya menggunakan energi yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara gitu untuk menghasilkan energi listrik. Lanjut. Ada di Jakarta lama sudah menggunakan KRL atau kereta rel listrik. Jadi pakai kereta komuter gitu ya. Jadi proses penggerakan kereta ini diperlukan energi listrik sebagai sumber. Jadi sangat mudah mengidentifikasikan KRL. Jalur KRL itu saluran listrik, ada saluran listrik di atasnya. Coba kalian lihat di gambar samping ini ya. Ada saluran listrik di atasnya. Tentu berbeda dengan jalur kereta lintas Jawa seperti kereta agro dan lain sebagainya. Itu kan tidak memerlukan listrik, tapi menggunakan kereta tenaga batubara ya, atau kereta rel diesel gitu ya. Itu contoh pada listrik dinamis. Kembali lagi. Contohnya seperti ya, ini untuk sumber energi listrik ada pantografnya, kemudian ada motor traksi, kemudian ada filter dan kontrol, ada konverter dan motor traksi. Gimana sih rangkaian listriknya? Nah, jadi arus listrik itu aliran muatan listrik. Muatan listrik disebut juga mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik sama dengan arah gerak muatan positif. Jadi arus listrik ini dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup di ujung-ujung rangkaian dalam keadaan tertutup. Kuat arus listrik dapat berpindah akibat terjadinya beda potensial atau beda tegangan. Pada rangkaian tertutup, arus listrik ditandai dengan huruf I besar sebagai muatan listrik. Nah, jadi muatan besar itu tandanya Q kecil yang mengalir dari penampang kawat konduktor setiap sekon. Nah, sekon atau waktunya itu tandanya T ya. Secara matematis, arus listrik dirumuskan dengan I sama dengan Q dibagi T, atau kuota arus untuk mencari kuota arus itu muatan listrik dibagi waktu. Jadi kuota arus itu disebut juga laju muatan listrik. Alat yang mengukur besarnya arus listrik itu disebut amperemeter atau ammeter. Beda potensial listrik. Nah, ini ya. Arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi atau kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah atau kutub negatif. Dapat diartikan bahwa arus listrik mengalir jika ada perbedaan potensial. Beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik disebut juga tegangan listrik.
Satuannya pakai volt. V besar ya tandanya. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial ini dinamakan voltmeter. Nah, ada hukum Ohm ya. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai, sakelar, voltmeter, dan lampu. Sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir disebut resistensi atau hambatan. Jadi ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Untuk rumus mencari hambatan itu beda potensial dibagi kuat arus ya. Untuk mencari hambatan itu beda potensial dibagi kuat arus listrik. Nah, jadi definisi 1 ohm itu beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Nah, ini contoh-contoh rangkaian hambatan listrik. Yang pertama itu ada rangkaian seri. Contohnya seperti itu ya. Pada gambar 5.6, dua buah lampu dirangkai seri dalam kondisi on, ya. Kemudian ada juga dua buah lampu dirangkai seri dalam kondisi off. Ya, jadi yang 56 ini nyala, yang 57 ini tidak nyala. Jadi rangkaian seri itu disusun secara seri dan dihubungkan dengan sebuah baterai, ya. Untuk mencari nilai hambatan pada beberapa resistor yang dirangkai seri, persamaannya seperti ini ya. 5.8, gambar 5.8, 3 resistor yang dirangkai seri. Jadi ada hambatan seri, nah, itu sama dengan hambatan 1 ditambah hambatan 2 tambah hambatan 3. R1, R2, R3 itu ya hambatan. Kemudian arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri adalah sama, sehingga dapat disimpulkan menjadi persamaan. Contohnya ini ya, persamaannya ini. Kuat arus contohnya kuat arus 1 sama dengan kuat arus 2 dan sama besarnya dengan kuat arus 3, atau V total dengan V1, V2 dan V3 ya. V tadi itu beda potensial. Jadi total beda potensial itu didapat dari beda potensial 1 ditambah beda potensial 2 dan beda potensial 3. Kemudian yang kedua, selain rangkaian seri ada namanya rangkaian paralel. Jadi jika ujung-ujung kabel lampu berhubung, sehingga jika salah satu lampu mati, lampu lain tetap nyala, maka rangkaian semacam ini disebut rangkaian paralel ya. Voltmeter rangkai paralel ini yang off, nomor 5.11, yang 5.12 voltmeter rangkai paralel on. Nah, ini nyala ya. Jika 3 resistor disusun secara paralel dan ujung-ujung ketiga jalur hubungan secara bersama-sama, hambatan total dihitung dengan persamaan ini ya, 1 per hambatan P. Untuk mencarinya ditambahkan aja dari hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Kemudian kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar, sehingga hubungannya itu persamaannya kuat arus 1 dengan kuat arus 2, kuat arus 3. Nah, ini untuk mencari jumlah total kuat arus listrik. Kemudian untuk beda potensial di antara ujung-ujung voltmeter sama dengan beda potensial di antara ujung-ujung komponen rangkaian. Nah, ini persamaannya ya.
beda potensial 1 sama dengan besarnya itu beda potensial 2 dan sama dengan beda potensial 3. Jadi untuk menentukan perbedaan hambatan dilihat dari jenis bahannya, apakah konduktor, semikonduktor, dan isolator. Ya, untuk rumusnya simbol P itu sebagai konstanta perbandingan disebut hambatan jenis. Nilainya bergantung pada jenis bahan yang digunakan. Nilai P dinyatakan dalam satuan ohm meter. Hambatan jenis untuk beberapa bahan ditunjukkan pada tabel berikut ini. Ya. Hambatan ada jenisnya sudah ditentukan. Kemudian hukum 1 Kirchhoff, hukum Kirchhoff 1 ya. Menyatakan bahwa pada setiap titik persambungan jumlah seluruh arus yang masuk persambungan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan. Ya, jadi rumusnya seperti ini ya. Jumlah kuat arus yang menuju titik persambungan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik persambungan. Kemudian energi listrik. Untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain diperlukan energi. Besarnya energi ini dapat dituliskan dengan persamaan kalau energi itu satuannya joule, tandanya W besar. Kemudian Q itu besar muatan yang dipindahkan, satuannya C besar ya. V itu tadi beda potensial, sudah tahu ya, satuannya V besar. I besar itu kuat arus, satuannya ampere meter, ampere. Kemudian waktu itu T dan R hambatan. Udah tahu ya kalian ya pasti. Kemudian satuan lain yang sering digunakan untuk energi kalor untuk kal atau kilokalori atau kakal. Hubungan antara satuan kalori dan satuan joule itu 1 kal sama dengan 4,2 joule. Ya, oleh karena itu dalam peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi kalor berlaku persamaan energi yang bersatuan kalori. Kemudian perubahan energi listrik itu yang pertama ada energi listrik menjadi energi kalor, yang kedua itu energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian teknologi listrik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya listrik setrika, lampu pijar, lampu tabung, banyak lagi ya, AC dan lain sebagainya, banyak lagi yang membutuhkan energi listrik. Kemudian sumber energi listrik tadi ya, untuk energi alternatif, energi yang dapat digunakan untuk menghentikan bahan bakar minyak bumi. Contohnya tadi sudah di depan saya jelaskan. Ya, saya singgung sedikit ya tentang menggunakan cahaya matahari ya. Bisa juga menggunakan angin, air gitu ya. Atau menggunakan bioenergi. Jadi teknologi yang telah tersedia, berbagai sumber daya alam tersebut dapat diolah menjadi sumber energi listrik. Ada namanya pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga surya PLTS atau pembangkit listrik tenaga air PLTA juga ya. Pembangkit listrik tenaga pasang surut ada juga.